Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan coba untuk mereview materi pertama kita, yaitu tentang program linear, agar lebih paham untuk menjawab soal-soal di PTS nanti. Seperti itu ya. Oke, di program linear yang pertama, kita akan membahas tentang model matematika. Oke, di sini ada satu masalah. Suatu tempat parkir luasnya 200 meter persegi. Untuk memarkir sebuah mobil rata-rata diperlukan tempat seluas 10 meter persegi. Dan untuk bis rata-rata 20 meter persegi. Tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bis. Jika di tempat parkir itu akan diparkirkan sebanyak X mobil dan Y bis, maka model matematika dari masalah di atas adalah. Oke, yang pertama kali kita perhatikan di sini adalah lihat komponen-komponennya. Yang pertama kali diketahui di sini adalah luasnya, yang satuannya di sini adalah meter persegi. Luas totalnya tempat parkir tersebut adalah 200 meter persegi, sedangkan luas untuk memarkir sebuah mobil itu rata-rata memerlukan 10 meter persegi, dan untuk bis rata-rata 20 meter persegi. Jadi luas sama luas gitu ya. Nah, tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bis. Jadi, kalau di sini dimisalkan mobil itu sebanyak X dan bis itu dimisalkan sebanyak Y, maka kalau tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil, berarti ini udah maksimal ya. Maksimalnya itu 12 mobil dan bis. Bisa jadi 6 mobil dan 6 bis, atau bisa jadi 10 mobil dan 2 bis. Pokoknya kalau mobil dan bis dijumlah, itu dia nggak boleh lebih dari 12. Maksimal di sini 12, karena di sini kata-katanya tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bis. Tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bis, berarti harus kurang dari sama dengan. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kita klasifikasikan berdasarkan komponennya tadi. Pertama kali tadi kan yang diketahui itu adalah luasnya, yang satuannya adalah meter persegi. Kemudian selain diketahui luas, di situ diketahui daya tampung. Itu maksimal 12, tapi kita nggak tahu nih mobilnya berapa, bisnya berapa. Pokoknya maksimalnya 12 aja. Nah, kalau seperti ini, maka di sini kita isikan masing-masing satu banyaknya, karena nantinya akan kita kali. Oke, berarti untuk membuat pertidaksamaannya, setelah kalian membuat tabelnya diklasifikasikan seperti ini, maka membuatnya itu ke bawah gitu ya. Jadi luas sama luas, daya tampung sama daya tampung. Nah, di sini berarti 10 dikali X, 10X ditambah 20 dikali Y, 20Y harus kurang dari sama dengan 200. Begitu juga yang daya tampung. Berarti 1 dikali X, X ditambah 1 dikali Y harus kurang dari sama dengan 12. 10X tambah 20Y harus kurang dari sama dengan 200, karena luas parkirnya itu total emang cuma 200. Jadi nggak boleh lebih dari 200, tapi kalau kurang boleh, atau sama dengan juga boleh gitu ya, karena yang tersedia lahannya untuk parkir memang 200 meter persegi. Nah, dari sini bisa kita kecilin, sama-sama dibagi 10, 10 bagi 10 1, berarti 1 kali X ditambah 20 bagi 10 2, 2Y, kemudian kurang dari 200 dibagi 10 jadinya 20. Ini udah sederhana. Nah, yang satunya lagi berarti tadi yang saya bilang 1 dikali X ditambah 1 dikali Y harus kurang dari total daya tampungnya.
Situ kurang dari sama dengan 12 karena memang cuma bisa menampung 12 mobil dan bis. Kemudian mobilnya harus ada, berarti dia harus lebih dari sama dengan 0, nggak boleh negatif mobilnya. Kemudian bisnya juga harus ada, makanya di sini ditulis Y lebih dari sama dengan 0. Oke, sehingga model matematikanya seperti ini. Kita lanjut ke masalah 2. Seorang tukang jahit ingin membuat 2 model kemeja yang menggunakan 2 jenis kain. Kemeja model pertama memerlukan 1,5 meter kain jenis pertama dan 0,5 meter kain jenis kedua. Sementara kemeja model kedua memerlukan 1 meter kain jenis pertama dan 0,6 meter kain jenis kedua. Kain jenis pertama yang tersedia ada 180 meter dan kain jenis kedua ada 70 meter. Misal, harga kemeja model pertama 45.000 dan model kedua 48.000. Maka model matematika dari persoalan di atas adalah, nah, kalau di masalah 1 tadi sudah diketahui soal, sudah ditentukan nih yang mana X, yang mana Y. Sedangkan pada masalah 2 ini lebih kompleks. Belum diketahui yang mana jadi X, yang mana jadi Y. Untuk menentukan yang mana sih yang jadi X, apakah model kemejanya, ataukah kainnya, kain jenisnya. Nah, untuk mengetahui yang mana yang menjadi X dan Y, kita bisa lihat di kalimat terakhirnya. Kalimat terakhir di sini adalah, misal harga kemeja model pertama 45.000 dan model kedua 48.000. Berarti bisa kita ketahui bahwa di sini kemeja model kemeja ini pertama dan kedua itu adalah merupakan X dan Y-nya. Seperti itu ya. Kalau kita baca di sini dari awal, seorang tukang jahit ingin membuat 2 model kemeja yang menggunakan 2 jenis kain. Berarti 2 model kemeja ini kita anggap sebagai model X dan model Y. Kemeja model pertama memerlukan 1,5 meter kain jenis pertama. Kita anggap dia kain jenis 1 diperlukan 1,5 meter dan kain jenis 2 itu 0,5 meter. Itu ya. Itu untuk membuat kemeja model jenis pertama. Kemeja model pertama gitu. Nah, untuk yang kemeja model kedua, dia memerlukan 1 meter kain jenis 1 dan 0,6 meter kain jenis kedua. Intinya, di sini kemudian diketahui bahwa kain jenis pertama yang tersedia ada 180 meter. Ini totalnya ya, total kain jenis pertama. Kemudian kain jenis kedua ada 70 meter. Ini seperti yang tadi. Kain jenis pertama ini kalau yang di masalah 1 itu seperti luas parkirnya, lahannya gitu ya. Terus yang kain jenis keduanya ini dia seperti daya tampung kalau pada masalah yang pertama. Kita lihat pembahasannya. Oke, di sini model pertama, kedua, kita misalkan dengan X dan Y seperti yang tadi kita lihat di kalimat akhirnya. Kemudian yang diketahui di sini ada kain jenis 1 dan kain jenis 2. Nah, untuk membuat kemeja model pertama atau si X ini memerlukan kain jenis satunya 1,5 dan kain jenis keduanya 0,5. Sedangkan model kemeja kedua itu memerlukan kain jenis satunya 1 meter dan kain jenis 2-nya 0,6 meter. Nah, kain jenis 1 yang tersedia hanya 180 meter, berarti ini total keseluruhan kain jenis 1. Sedangkan kain jenis 2 yang tersedia hanya 70 meter. Ini 70 cm kali ya? 70 cm. Oke, kita lihat lagi nanti. Oh, bener, ternyata meter. Oh ya, pabrik sih ya. Oke, berarti kita langsung kaliin. Berarti di sini 1,5 kali X
1,5x, kemudian 1 dikali Y plus 1 kali Y harus kurang dari sama dengan 180. Kemudian satunya lagi 0,5 kali X. Oh, ini kita perkecil dulu nih, kita kali 2. Kalau dikali 2 berarti 1,5 dikali 2 jadi 3x, kemudian 2y kali 2 2 dikali y jadi 2y, 180 dikali 2 360. Nah, kemudian yang 0,5 kali x, 0,5x ditambah 0,6 kali y, 0,6y harus kurang dari sama dengan 70. Nah, ini bisa kita kali dengan 10. Kalau kita kali 10 jadinya 5x ditambah 6y harus kurang dari sama dengan 700. X-nya harus lebih dari 0, artinya kemeja model pertama ini harus harus nyata, makanya dia lebih dari 0. Kemudian Y-nya juga harus lebih dari 0. Oke, cukup sampai di situ aja untuk pembahasan masalah kedua. Kita lanjut ke masalah ketiga. Nah, di sini pemilik perusahaan swasta mempunyai 3 jenis bahan mentah. Misalnya bahan mentah 1, 2, dan 3 masing-masing tersedia 100 satuan, 160 satuan, dan 280 satuan. Dari ketiga bahan tersebut akan dibuat dua macam barang produksi, yaitu barang A dan B. Satu satuan barang A memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 2, 2, dan 6 satuan. Satu satuan barang B memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 2, 4, dan 4 satuan. Jika barang A dan barang B dijual dan masing-masing laku 8.000 dan 6.000 per satuan, maka model matematika dari masalah di atas adalah. Oke, di sini tambah kompleks lagi. Kenapa? Karena di sini ada 3 komponen. Kalau kalian lihat, kuncinya itu adalah di kalimat akhir gitu ya. Kalimat di akhir sini adalah jika barang A dan B dijual dan masing-masing laku 8.000 dan 6.000. Jadi intinya yang kita jadikan X dan Y itu adalah si barang A dan barang B. Sedangkan komponennya itu ada 3, yaitu bahan mentah jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Oke, bahan mentah jenis 1 itu tersedia 100 satuan, berarti totalnya jenis 1 itu 100 satuan. Sedangkan jenis 2 itu 160 satuan dan jenis 3-nya 280 satuan. Satu satuan barang A memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3 itu adalah 2, 2, dan 6. Sedangkan satu satuan barang B memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 2, 4, dan 4. Oke, kita lihat langsung pembahasan masalahnya. Nah, berarti di sini barang produksinya ada A dan B. A kita misalkan dengan X dan B-nya kita misalkan dengan Y karena sesuai dengan kalimat terakhir tadi. Kemudian bahan mentah 1, bahan mentah 2, bahan mentah 3, bahan mentah 1 yang tersedia totalnya ada 100, bahan mentah 2-nya 160, bahan mentah ketiganya 280. Nah, tadi kan untuk membuat barang produksi jenis A, barang produksi A itu membutuhkan bahan mentah 1, 2, dan 3 masing-masing adalah 2, 2, dan 6. Sedangkan untuk memproduksi barang B, barang jenis B, itu memerlukan bahan mentah 1-nya 2, bahan mentah 2-nya 4, bahan mentah 3-nya 4. Nah, berarti kalau tadi kita bikin tabelnya itu ke samping, karena untuk memproduksi barang A itu harus pakai bahan mentah 1, bahan mentah 2, dan bahan mentah 3, otomatis kita ngerjainnya ke samping. Yang B juga kayak gitu, 2, 4, 4. Tapi untuk membuat model matematikanya, kalian tetap ke bawah gitu ya. Berdasarkan komponennya, bahan mentah 1 dengan bahan mentah 1, bahan mentah 2 dengan bahan mentah 2, bahan mentah 3 dengan bahan mentah 3. Berarti di sini 2 dikali X, 2X ditambah 2 dikali Y, 2Y harus kurang dari sama dengan 100. Ini bisa kita perkecil, sama-sama kita bagi 2, jadinya, oh belum, berarti nggak usah dulu. 2 kali X, 2X ditambah 4 kali Y,
4Y harus kurang dari sama dengan 160. Satunya lagi 6 kali X, 6X ditambah 4 kali Y, 4Y harus kurang dari sama dengan 280. Nah, masing-masing ini bisa kita sederhanakan. Yang ini kita bagi 2, jadinya X plus Y kurang dari sama dengan 50. Yang kedua kita bagi 2 juga, berarti jadinya X plus 2Y kurang dari 80. Kemudian yang ketiga kita bagi 2 juga, jadinya 3X plus 2Y kurang dari 140. Otomatis barang produksi A itu harus ada, harus nyata, berarti dia harus lebih dari 0. Kemudian barang produksi B-nya juga harus lebih dari 0. Oke, sekian untuk materi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.